Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'du fa ya Allah. Yang pertama yang saya hormati pada Bapak Ustadz Fikri yang sengaja saya undang untuk mewawancarai mengenai syirik dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang syirik. Kenapa syirik itu bisa terjadi? Bagaimana cara menghindari perilaku syirik? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Jamil. Terima kasih kepada saudara Zaki telah memilih saya sebagai narasumber dari wawancara ini. Pertanyaan tadi apa tadi pertanyaan? Mengapa bisa terjadi syirik itu? Bagaimana cara menghindarinya? Kenapa syirik itu bisa terjadi dan bagaimana cara menghindarinya? Sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan syirik ini, kita harus mengetahui dari definisi syirik itu sendiri. Dan ada sebuah kitab dikarang oleh Dr. Saleh Al-Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan. Dia mengatakan syirik itu ialah ja'lu syarikun lillahi ta'ala fi rububiyyah wa ilhiyah wa sifatih. Dia mengatakan bahwa syirik itu ialah perbuatan menyamakan selain Allah Azza wa Jalla, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari segi penciptaannya, kemudian segi peribadatannya dan sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi ibadah yang ditempatkan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan tidak sesuai penempatannya, karena ditempatkan kepada ataupun diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya. Karena ini merupakan suatu kezaliman yang sangat besar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, merupakan kezaliman yang sangat besar. Inilah definisi daripada syirik tersebut. Kemudian syirik ini Allah mengatakan bahwa orang yang berlaku berbuat syirik ini diharamkan dirinya ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ataupun Allah tidak akan mengampuni dosanya sebelum kalau dia meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa kita katakan innallaha harramal jannah 'alal musyrik. Allah mengharamkan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang musyrik, dan Allah itu tidak akan mengampuni perbuatan dosa syirik ini, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yaghfir, tidak akan mengampuni ay yushraka bihi, dosa syirik itu sendiri, wa yaghfiru, dan Allah mengampuni ma duna zalik, dosa-dosa selain syirik tersebut, liman yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian syirik ini bisa menghapus, penyebab daripada syirik ini bisa menghapus amal kebajikan kita, amal perbuatan kita, atau bisa kita katakan yuhbitu jami'il a'mal ma qad allamtana. Ini merupakan perbuatan syirik ini bisa menghapus amal perbuatan kita. Kemudian Allah katakan halalud dam wal mal liman yakunu syirik. Allah mengharamkan ataupun Allah menghalalkan darah dan harta orang-orang yang syirik ini untuk kita bunuh. Bisa dikatakan innallaha yuhallilu ad-dam wal mal liman ya'mal syirik. Kemudian
Yang terakhir, pelaku syirik ini merupakan pelaku dosa besar atau bisa dikatakan asyirku akbar kabair. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apakah kalian mau kuberitahu dosa apa dosa yang paling besar?" "Ya Rasulullah, apa itu?" Allah berkata, yaitu perbuatan syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Oke, yang pertanyaan kedua, bagaimana cara menghindari perilaku syirik? Cara menghindari perilaku syirik. Syirik itu kan dibagi menjadi dua. Pertama, syirik besar, bisa dikatakan asyirkul akbar. Yang kedua, syirik kecil, asyirkul asghar. Syirik akbar ini dibagi menjadi 4. Syirik pada dakwah ataupun kepada doanya. Maksud daripada syirik pada doanya, dia berdoa kepada Allah, kemudian dia lebih mementingkan doanya kepada selain Allah, seperti kepada makhluk selain Allah seperti pohon, ataupun kepada dia lebih meminta kepada manusia. Jadi perbuatan syirik ini kita hindari, ataupun upaya kita untuk menghindarinya ialah rajin-rajin berdoa, ataupun hindarilah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan perbuatan syirik. Yang kedua itu perbuatan syirik pada ketaatan. Dia mentaati perbuatan Allah dalam mentaati perbuatan kepada selain Allah, kepada maksiat. Jadi intinya kita harus menghindari maksiat. Yang pertama tadi kan dalam berdoa, kemudian yang kedua hindari maksiat. Yang ketiga, kita bisa bersifat ikhlas dalam beramal. Karena ikhlas dalam beramal ini bisa dikatakan riya. Riya ini merupakan salah satu syirik kecil. Syirik kecil itu dibagi menjadi 2, syirik zahir dan syirik khufi. Syirik zahir ini termasuk riya dan syirik khufi ini termasuk daripada perbuatan riya dan sum'ah. Jadi upaya yang ketiga ialah menghindari daripada perbuatan riya, yaitu bisa dikatakan kita itu harus lebih ikhlas. Kemudian yang keempat, syirik itu dalam mahabbah, dalam kecintaan. Maksudnya itu kita melebihi cintanya kita kepada Allah dengan makhluk lainnya, ataupun kita menyamakan cintanya kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk lainnya. Jadi intinya upaya kita ialah kita harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kita harus rajin-rajin berzikir. Karena dengan berzikir itu kita bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa terhindar daripada perbuatan syirik. Oke Pak, yang pertanyaan saya yang terakhir, apa saja sih contoh dari perbuatan syirik dalam kehidupan bermasyarakat? Bagaimana saya jelaskan tadi kan syirik ada 2, syirik besar dan syirik kecil. Dalam masyarakat ini perbuatan syirik besar contohnya pada doa. Doa itu dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti bisa dia berdoa di kubur melalui wasilah kubur, misal kubur seseorang, ataupun dia berdoa ataupun meminta kepada makhluk selain Allah seperti pohon. Bisa dikatakan dia itu menyembah berhala, menyembah pohon, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan syirik ini contohnya perbuatan syirik kecil. Perbuatan syirik kecil yang zahir, yang nyata. Contohnya itu kita sumpah ataupun bersumpah demi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu perbuatan syirik. Yang ketiga itu perbuatan syirik khufi, syirik yang tersembunyi. Contoh syirik ini ya yang kita sering tidak sadari, seperti kita berbuat riya dan sum'ah. Karena riya ini merupakan salah satu dari perbuatan syirik kecil. Oke, terima kasih kepada Bapak. Mungkin itu saja wawancaranya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari wawancara adalah syirik yaitu menyekutukan Allah yang dikatakan dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling besar, karena ia menyamakan makhluk dan Khalik atau pencipta. Saran mengenai tentang syirik.
Setelah kita mengetahui bagian-bagian syirik, maka kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengarah ke syirik, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Jika kita mempunyai keinginan atau unek-unek, luapkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.